warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 1, 2, dan 3 bersama saya Bapak Madani. Pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama ini meliputi mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Tujuan pembelajarannya ada 6. Silahkan anak-anak dibaca. Bersyukur atas keberagaman. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa itu teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak yaitu mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Contoh, salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional Indonesia, tersaji dengan beragam jenis rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, dari contoh bacaan di atas, kalimat utamanya ada di awal paragraf, atau gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau gagasan pendukungnya ada yang berwarna biru. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, di Indonesia ini anak-anak banyak sekali makanan tradisional yang rasanya sangat enak, karena Indonesia kaya akan keragaman budaya, yaitu salah satunya adalah makanan tradisional Indonesia. Contohnya nasi timbel Jawa Barat. Bisa dilihat di gambar, nasi dibungkus daun pisang. Beras yang digunakan adalah beras bagoto, yaitu beras merah campuran. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Contoh lain dari makanan tradisional Indonesia adalah nasi jinggo dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suiran ayam pedas. Contoh makanan khas yang ketiga adalah papeda dari Papua.
Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar. Disajikan dengan tongkol atau mubara kuah kuning. Contoh makanan tradisional selanjutnya adalah bubur Manado dari Sulawesi Utara. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suiran ikan cakalang goreng. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda keras seperti kaca, dinding, dan logam. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda lunak seperti karpet, karet, busa, dan kertas. Lantai dan dinding ruang pertemuan dilapisi karpet. Tujuannya untuk menyerap atau meredam bunyi. Suara dari dalam ruangan menjadi tidak bising atau terdengar hingga keluar ruangan. Pembelajaran kedua meliputi pelajaran PPKM dan SPDP. Kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal. Diskusi merupakan salah satu bentuk kerjasama. Dalam berdiskusi, kita harus menghormati pendapat orang lain. Setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Saling menghormati perbedaan pendapat. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Pertama, manfaatnya adalah terciptanya kerukunan dan kebersamaan. Manfaat yang kedua yaitu menambah pengetahuan. Manfaat yang ketiga, permasalahan lebih mudah diselesaikan. Manfaat yang keempat, kita akan dihormati orang lain. Dan manfaat yang terakhir yaitu menghasilkan kesimpulan yang adil. Itu adalah beberapa manfaat dari sikap saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk pengiring tari. Yang pertama adalah gendang. Yang kedua, tamborin. Yang ketiga, marakas. Yang keempat, gamelan. Pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga meliputi pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, anak-anak, coba kalian lihat buku siswa kalian halaman 152 dan 153 tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Silakan kalian baca.
Pemantulan bunyi. A. Bunyi pantul. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Contohnya ketika kita bernyanyi di kamar mandi. Yang kedua, gema. Gema muncul setelah bunyi asli. Contohnya kalau kita bersuara atau berteriak di atas bukit atau di tepi tebing. Gaung. Gaung terdengar bersamaan bunyi asli. Contohnya kalau kita berteriak di dalam gua. Manfaat bunyi pantul. Pertama, manfaat bunyi pantul yaitu mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh detektor. Yang kedua, manfaat bunyi pantul mengetahui kedudukan benda di laut. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.